Anda semua. Sehat saja tidak cukup, tapi juga harus semangat ya untuk masyarakat Kota Parepare. Dan pagi hari ini seperti biasa di pekan pertama dan pekan ketiga, kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, Bapak Ibu dokter yang tergabung dalam Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Kota Parepare. Hari ini saya ucapkan selamat datang, kayaknya perdana di studio kita ya. Iya, Dokter, iya, dokter cantik kita. Saya ini nggak ada cantik-cantiknya kalau begini. Iya, kita ucapkan selamat datang Ibu dokter cantik kita, Ibu Hajah Adi Riswati, Dharma spesialis anak. Pagi dok. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok ya? Alhamdulillah. Sampai sekarang. Insya Allah. Ini selalu memberikan aura yang sangat positif. Pasti semangat kalau ketemu sama beliau nih. Pasti harus senyum-senyum. Oh, iya. Baik, pemirsa di rumah dan Ibu dokter saya yang luar biasa. Ini pagi kita akan menjelaskan atau menjabarkan ya bagaimana sebenarnya kejang atau biasa masyarakat menyebutnya step gitu ya, dan juga demam pada anak-anak sekarang, apalagi di situasi kegawat daruratan COVID, demam sedikit, jangan-jangan COVID gitu, batuk sedikit, jangan-jangan ini gitu. Mohon pencerahan kepada ibu-ibu di rumah, silakan. Ya, mengenai kejang demam ya, kita harus ketahui bersama ya. Artinya itu kejang demam terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun ya. Ada batas umurnya, dan ini disertai dengan kenaikan suhu, harus kenaikan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, tapi harus disebabkan oleh infeksi di luar otak. Nah, infeksi di luar otak itu biasanya kita merawat bayi, merawat anak dengan infeksi saluran pernapasan akut, juga infeksi saluran cerna, dan ada juga infeksi saluran kemih, seperti itu. Jadi bisa menyebabkan kejang demam. Oke, baik. Kalau yang sering contoh kasus yang paling sederhana adalah putra saya dok ya. Itu kan kemarin waktu usia yang disebutkan tadi di bawah 5 tahun, masih batita lah seperti itu. Anaknya memang pernah step ya waktu itu, dan menurut diagnosa dokter waktu itu ada infeksi apa sih di telinga? Iya. Oke. Tapi infeksi saluran kemih ini tidak sering kita temukan. Oh iya, memang dia paling jarang. Paling jarang dia ditemukan kejang demam. Tapi karena infeksi saluran kemih juga menyebabkan demam, makanya pada usia-usia rentan begitu bisa terjadi kejang. Iya. Dan yang memang paling sering pada anak itu infeksi saluran pernapasan akut. Yang terutama itu yang kita bilang otitis telinga atau infeksi telinga. Itu yang paling sering. Oke, baik. Nah ini kan sekarang anak-anak kan bisa saya katakan bahwa adalah satu kelompok yang menurut saya selain lansia di tengah COVID ini sangat rentan sekali. Betul. Nah, bagaimana kemudian anak-anak ini bisa kita bawa ke rumah sakit? Yang istilahnya kan sekarang orang takut ke takut. Saya sendiri takut. Memang ada parno sedikit. Parno banget. Gimana sebenarnya dok? Kapan keputusan bijaksana itu kita udah bawa ke rumah sakit aja? Kan begini, kalau dilihat anak ini pernah kejang, pernah mengalami kejang, kemudian sudah diberikan obat, ya. Nah, untuk ke rumah sakit ada syaratnya. Jadi untuk kejang demam ya ini ya, bukan di penyakit lain. Kita masih di kejang demam. Jadi untuk bawa ke rumah sakit ada dia punya syarat. Yang pertama, bahwa sudah diberikan obat panas, suhunya belum turun, ya. Kemudian suhu selalu lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, makanya pada orang tua kami harus kasih dia belikan termometer. Karena kan suhu tidak bisa diraba, suhu diukur. Betul. Ya, orang tua berubah. Ya, 40 derajat ya. Kemudian pada saat kejang anak kan biasanya sadar, ini tidak sadar. Nah, itu bahaya. Jadi tanda-tanda bahaya. Berarti dia sudah mulai step ya? Ya, sudah pada saat dia sudah kejang, kan biasanya sadar. Pada saat dia kejang kan tidak sadar, tapi setelah kejang dia sadar. Tapi ini dia tidak sadar setelah kejang. Hati-hati, berarti ada proses sudah di otak. Nah, kemudian ada kelumpuhan. Kok enggak bergerak tangannya? Ya, seperti itu. Jadi itu cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau saya jangan tunggu anunya. Jangan tunggu anak itu ada kelumpuhan atau tidak sadar. Kalau lebih dari 40 derajat bawa cepat. Karena itu tidak boleh lewat oral ya, lewat obat-obat untuk diminum, tapi lewat infus. Seperti injeksi aja gitu ya. Dok ya.
dan yang satu lagi kan kalau orang tua biasanya kalau sudah pernah kejang anaknya kan dibekali dengan stay solid, dia sepam yang lewat di pantat ya, namanya dubur ya. Nah itu kalau sudah diberikan satu kali dan masih kejang, itu harus dibawa, tidak bisa diulang. Berarti dia harus lewat infus semua. Oke, baik. Nah, jelas ya. Saya kira kalau pertanyaan soal anak tuh box dan gudang. Insya Allah. Dan saya kira ini kita konsul gratis pagi Jadi ini ya. zaman COVID begini, ya kalau anak seperti itu kita tidak usah takut karena ini untuk keselamatan anak kita. Dan tetap kita kan melalui protokol kesehatan kan. Jadi di rumah sakit dibatasi pengunjung, terus kemudian yang menjaga hanya 1-2 orang yang dekat dengan dia atau bapak ibunya. Seperti itu. Oke, baik. Ini kemudian munculnya pertanyaan yang dari para pemirsa kita seputar, Dok, gimana jenis-jenis yang perlu digunakan untuk termometer? Kan beragam. Kalau saya tuh ada yang otomatis bunyi pas ada titit gitu kan, ada juga yang ditempel tempel telinga. Tapi sebenarnya ada juga yang Eraksa. Kalau saya Dok agak bingung membaca kalau Eraksa. Iya, Eraksa ya. Dan mudah pecah gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya yang paling efisien sebenarnya penggunaan itu yang untuk persediaan di rumah. Seperti apa? Yang murah saja, tapi lebih enak, maksudnya lebih cepat kita dapat datanya itu yang digital namanya. Iya, digital. Kan kalau yang kayak ditembak itu namanya termogan. Nah itu kan agak susah, biasa dia harus diulang-ulang. Betul. Kalau orang yang tidak terlalu tahu cara penggunaannya kan biasa susah. Nah kalau yang digital yang biasa itu hanya dilekatkan di ketiak dan bunyi ting ting. Nah itu bagus. Jadi mending yang lebih cepat seperti itu. Jadi digital ya Dok ya, harganya murah kok ya, 40-an ya. Kalau zaman COVID sunai dia sekarang udah kali 3 saya masih dapat 40 Dok, beli aja masih online nggak bisa di Bukalapak gitu banyak ya. Bukalapak. Oke. Nah kemudian Dok, ada pertanyaan, bagaimana seumpama kan seperti saya pribadi, putra saya itu kan tiba-tiba langsung dia sementara saya di ayun gitu langsung kejang dalam ayunan gitu. Itu penanganan pertama karena kan panik pasti. Iya. Ini pada saat demam ya? Iya, pada saat dia demam kemudian dia kejang dalam ayunan. Kita sebagai orang tua ini ya pemirsa di rumah itu sebaiknya melakukan apa di rumah sebelum kemudian kita bawa kelarikan ke rumah sakit. Ya. Jadi kalau sudah pernah memang kejang anaknya, tetap seperti itu protokolnya. Dikasih obat penurun panas. Oke. Kemudian anak harus diambil, dibaringkan di tempat yang rata, yang aman. Kalau ayunan kan agak tidak leluasa. Oke. Nah, kemudian diletakkan di tempat yang rata dan posisikan miring. Karena takutnya kalau dia tidak sadar, muntah ya, dia muntah pasti akan tersedak. Nah itu yang bahayanya, jadi bisa masuk ke paru-paru. Jadi mending dibaringkan miring. Nah kemudian bebaskan semua yang terutama ada di leher, bebaskan semua pakaiannya, ya, kasih leluasa. Nah kemudian dicermati baik-baik suhunya, diukur. Nah kalaupun memang tidak pernah turun setelah dikasihkan obat anti turun panas, dia harus dibawa cepat. Sebelum ini sudah kejang ya, masalahnya dia sudah kejang. Jadi atasi dulu kejangnya karena sudah dibekali kita dengan dia sepam yang lewat pantat. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali langsung bawa ke rumah sakit. Iya. Ya seperti itu. Karena putra saya sendiri Dok itu ketika pertama itu usia segitu dan ketika dia kejang perdana, kejang perdana malah karena kita tidak pernah untuk anak pertama gitu. Jadi saya juga bingung dia kejang perdana dan dia malah warna kulitnya berubah membiru. Iya, membiru dan mengeluarkan ada sedikit busa. Iya, seperti itu. Apakah itu memang ciri khas daripada step? Ada. Ya karena kan step itu dia tidak bisa menelan dengan sempurna pada saat itu. Jadi keluar liur. Nah, kalau ini pun kasus pertama harus cepat dibawa ke rumah sakit karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi orang tua jangan panik. Karena kalau panik itu kita tidak bisa bikin apa-apa. Terutama itu poin utama, tidak boleh panik. Don't panic. Tapi tidak bisa Dok dari hati. Ya sebenarnya cuma
Cuma tapi kita tetap yakinkan orang tua bahwa kalau anaknya sudah dengan pertama kali kejang pada saat dia demam, itu yang harus kita usahakan, jangan panik dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Bisa puskesmas. Ya bisa. Sekarang puskesmasnya bagus ya, Dok ya? Sudah bagus. Karena pelayanan tingkat pertamanya lewat UGD kan sudah ada kan? Ya. Oke, jadi tidak perlu khawatir karena vaskes kita luar biasa di Kota Palu dan tersebar di berbagai titik. Jadi jika mendapatkan keluhan itu langsung saja ke puskesmas. Kemudian ada pertanyaan juga, Dok, ini yang masuk. Bagaimana kalau misalnya kan ada, saya pernah lihat di rumah sakit itu anaknya dimasukkan seperti apa di mulutnya katanya supaya tidak tergigit lidahnya, atau apakah ini memang penanganan dari rumah sakit atau ini penanganan di rumah maksudnya? Iya, apakah karena anaknya katanya sudah sering seperti itu, saya siapkan begitu, apakah ini aman untuk mulut anaknya? Dia kan bukan tenaga medis tapi mau menyiapkan itu. Kalau saya anjurkan, memang ada sedikit kemungkinan bahwa dia akan menggigit lidahnya, tapi jarang terjadi. Jadi usahakan jangan kasih masuk apapun dalam mulutnya, karena kalau begitu bisa terjadi luka dan ada perdarahan masuk ke bagian saluran cerna, dia bisa muntahkan dan takutnya tersedak. Itu yang bahaya. Kalau tersedak itu bisa terjadi aspirasi, maksudnya aspirasi cairan langsung masuk ke paru-paru, bahaya itu. Jadi mending nggak usah kasih apa-apa, yang penting dimiringkan anaknya. Posisi miring, selalu posisi miring. Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat studi kasus di lapangan, Dok, ya, ini laki-laki dengan perempuan. Ini mitos apa fakta sih sebenarnya? Karena kalau saya melihat kalau anak cowok itu kayaknya kalau step itu kayaknya orang mengatakan biasa gitu. Tapi giliran anak cewek, wah luar biasa. Bagaimana sih sebenarnya kan memutuskan hoax ini gimana sebenarnya? Bukan hoax sebenarnya ya, karena memang penelitian seperti itu. Bahwa ada juga yang bilang laki-laki lebih banyak daripada wanita. Mungkin karena faktor kondisi dari perempuan, ya, anak wanita lebih lemah, mungkin dari itu. Tapi ini bukan hoax juga, tapi tetap dalam penelitian yang sudah kita lakukan bahwa ada yang saya baca laki-laki lebih banyak daripada wanita terkena dampak step ini. Iya, itu yang saya baca waktu itu. Jadi perempuan laki-laki sama saja, karena ada juga memang ini penyebab tidak bisa diduga sama sekali penyebabnya, karena ada anak kejang dengan demam tidak sama dengan anak yang lain tidak kena. Betul. Nah, itu berarti ada faktor-faktor genetik. Iya. Ya, seperti itu. Nah, ada juga ambang batas anak juga berbeda. Ambang batas demam anak dan ambang batas kejang. Ada yang hanya dia kejang pada suhu 39 derajat. Iya. Ya? Ada yang 40 derajat. Jadi penyebab yang untuk terjadinya demam terus terjadinya kejang itu belum bisa diketahui dengan pasti. Tapi diduga ada faktor genetik. Iya. Ya, seperti itu. Karena sepunya utuh saya tanya Ibu Marto, ternyata bapaknya juga dulunya gitu. Ya. Paling banyak itu di anggota keluarga sepupu. Ya. Seperti itu. Atau dari anggota keluarga dari ayah atau ibu. Iya. Ternyata abinya ada, juga begitu. Iya. Ibu Marto mengatakan begitu. Iya. Kalau dulu abinya kecil begitu juga kan. Iya, seperti itu. Karena ibu saya bilang, saya katanya nggak pernah kayak gitu. Diduga itu faktor genetik. Faktor genetik, Dok, ya. Baik saudara, kita sejenak istirahat dulu. Selepas ini saya masih akan segera kembali bersama dokter cantik kita, Ibu Dr. Risma. Tetap Selamat pagi, dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi, bersama saya Dokter Ganteng dari SPBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara, Anda masih bersama kami di 27 menit bergeser dari pukul 9 pagi di kesempatan yang menyenangkan banget bersama sahabat saya ini Bu Dokter Risma. Nah, ini Dok, sebenarnya kalau bagaimana kemudian ini kan kalau berdasarkan penelitian Dok ya, itu anak-anak yang terkena pastet atau kejang itu tadi 6 bulan sampai 5 tahun. Bagaimana kalau sudah lewat? Karena ada juga yang mengatakan katanya, ini mohon petunjuk, mohon pencerahan, wah kalau sudah lewat 5 tahun masih kejang itu jangan-jangan epilepsi. Nah, mohon pencerahan petunjuk Dok seperti apa? Jadi patokan umur itu 6 bulan sampai 5 tahun itu kejang demam. Nah, lebih dari 5 tahun itu harus kita periksa apakah dia kejang tanpa demam atau dia kejang dengan demam. Nah, faktor-faktor yang paling menyebabkan itu bukan yang dari luar bagian otak. Kita curigai nanti biasanya epilepsi atau ada radang selaput otak atau radang otak. Nah, itu yang bisa terjadi pada anak-anak, bukan juga di usia lebih dari 5 tahun, ada juga kurang dari 6 bulan. Gitu. Jadi pemeriksaan harus kita lebih cermat lagi. Jadi kalau anak dengan kejang demam, ya harus tahu anamnesanya bagaimana, ini umur berapa, ya. Memang kejang sebelumnya atau kejang pertama kali, dia harus kita pertanyakan kepada orang tua pasien. Kemudian ya kita harus lakukan pemeriksaan fisik, apakah terjadi kelumpuhan pada anak ini, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang yang biasanya kita lakukan itu darah, ya. Kemudian elektrolit dan gula darah. Karena kalau gula darah rendah ataupun gula darah yang tinggi akan bisa menyebabkan kejang. Pada anak? Pada anak bisa. Oke. Ya, terus juga kita lakukan pemeriksaan yang tidak terlalu rutin, tapi kalau untuk mencurigai bahwa dia ada radang otak atau radang selaput otak, ya kita ambil cairan di sumsum tulang. Namanya cairan cerebrospinal. Nah, kemudian bisa kita lakukan CT scan kalaupun ada memang kelumpuhan pada anak tersebut. Baik. Ini penting sekali untuk pemirsa di rumah. Dan kita jeda dulu saudara, selepas ini saya masih akan segera kembali bersama Dr. Risma. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya Dr. Bentang dari SPBS. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik saudara, ada masih di layar kaca TV Peduli. Kembali lagi kita mengupas soal kejang demam kepada anak. Ini Dok, seperti ini kan seperti yang dikatakan dokter bahwa setiap anak punya variasi tersendiri, bervariasi ya, serangan kejangnya seperti itu. Tapi ada tidak Dok dalam kondisi kejang kompleks seperti itu yang sampai benar-benar anaknya berimbas sampai jangka panjang gitu, sampai seperti tadi kelumpuhan dan seterusnya. Nah,
apakah rumah sakit kita saat ini mampu menangani kasus anak seperti itu, atau mungkin kita perlu penanganan medis lebih lanjut di ibu kota Rumah provinsi sakit, atau ya. seperti apa? Jadi kejang demam kan itu terbagi dua, kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Nah, sifat-sifat dari kejang demam sederhana itu lama kejangnya itu kurang dari 15 menit, ya. Kemudian sifat kejangnya itu umum. Jadi semua tangan kakinya yang bergerak, matanya naik ke atas, ya, dan biasanya badan juga bisa kaku. Nah, terus berlangsung kurang dari 24 jam. Nah, itu sangat baik, itu tidak akan mengganggu dia punya perkembangan. Tapi kalau kejang demam kompleks, ini yang paling sering menimbulkan gejala-gejala yang bisa susunan saraf pusatnya yang terganggu. Nah, izin saya potong dok. Ini kalau kita melihat data di Parepare sendiri dalam artian yang dokter tangani kasusnya, mana yang lebih sering datang di rumah sakit mendapatkan perawatan oleh dokter kejang sederhana atau pernah bahkan mungkin beberapa kali mendapatkan kejang kompleks untuk diperawatan? Berbanding sama-sama. Iya, jadi tapi yang paling menimbulkan yang kayak defisit neurologis, ya, itu defisit neurologis berarti ada kelainan di susunan saraf pusat, itu yang kejang demam kompleks. Jadi walaupun diketahui bahwa ini sangat tidak bagus, masih sangat menakutkan. Betul. Tapi karena kalau dengan penanganan yang baik, insya Allah tidak akan mengganggu perkembangan dan kecerdasan pada anak biasanya, ya. Tapi kalau yang kejang demam kompleks itu harus kita hati-hati. Karena itu kejang demam kompleks itu bisa lebih dari 2 kali selama 24 jam. Itu Lebih termasuk dari 2 kali dalam 24 jam. Serangan kejangnya. Dan biasanya hanya sesisi. Oh, Iya. dia ciri khasnya ya? Iya. Iya. Dia kalau sesisi, ini kejang demam kompleks. Yang penting dia harus sifatnya itu lebih dari 15 menit lama kejang, dan perlangsungannya itu lebih dari 2 kali selama 24 jam. Oke, baik. Nah, sekarang juga ada pertanyaan. Kalau saya pribadi kan dok, anak saya yang ini pernah didiagnosa itu ada gejala tipoid. Nah, gejala tipoid. Nah, ini kan sekarang ibu-ibu juga ikut milenial nih dok ya. Ya. Banyak info. Jadi saya pribadi itu anak saya itu saya vaksin. Ya kan, saya vaksin. Ini sebenarnya bagus tidak dok ya? Karena ada juga ibu-ibu teman-teman itu kalau vaksin Bu Ika benar-betul tidak sakit. Itu kan kata-kata nyinyir daripada netizen ya. Kan udah vaksin Bu, tidak sakit itu Bu kalau sudah divaksin. Mohon pencerahan, silakan. Oh ya. Untuk anak kejang demam tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi, ya. Karena paling tidak dilaporkan itu jarang sekali kasus bisa menyebabkan kejang demam. Untuk yang DPT berkisar 6-9 kasus per 100.000 anak bisa terjadi kejang demam. Kemudian kalau MR, ya, measles rubella itu sekitar 25-49%, ya, 30-an lah, ya, itu per 100.000 anak itu kasus, ya. Nah, kalaupun sudah terjadi begini harus disiapkan obat. Jadi setelah vaksinasi, karena ada gejala seperti itu sebelumnya, jadi setiap selesai vaksinasi harus disiapkan obat penurun panas, kemudian juga obat anti kejang. Ya, tapi pada saat demam saja. Sebelum dia kejang, maksud saya diberikan obat anti kejang. Tapi itu kan diberikan sama tenaga kesehatan. Ya, karena juga kadang-kadang tidak sedikit seperti ini dok. Ada orang gitu kan, teman-teman sih dengan ilmu kami yang sangat terbatas, tapi dia kan demam semalam misalnya, pas pagi kasih minum memang nih sebelum katanya panas. Yang sudah divaksin. Iya, karena seperti itu. Iya, bagaimana dok sebenarnya? Kalau biasanya kalau anaknya agak rewel, terus agak terganggu dengan suhu badan seperti itu, bisa kita kasih. Meskipun tidak panas tinggi. Oh. Kalau dia merasa kesakitan, atau masih demam dan merasa rewel, kasih saja. Tapi dengan dosis tertentu. Kan dosis kalau berat badan anak sekitar, ya kita bilang 25 kilo, ya 25 kilo berarti kasih 250, karena itu rentang dosisnya 10-15 mg per kilogram berat badan. Tapi masih efektif nggak sih dok? Ya kalau misalnya usia-usia gitu kan kebetulan misalnya
paracetamol atau PCT yang tablet tidak ada, yang ada sirup. Sedangkan anak saya udah mau 7 tahun 8 tahun dengan berat sekian, apakah masih bisa dengan dosis seperti apa dengan untuk sirup ini? Karena mungkin tabletnya tidak dapat gitu misalnya. Oh, kalau enggak ya, berarti kalau sirup kan itu isinya 240 mili. Kalau 240 mili berarti kalau anak dengan 2,5 masih bisa. Dengan 2,5 ya. Tapi kalau lebih itu harus di 3 sendok. Kalau 30 kilo ya. Kalau 1 sendok kan 5 mili. Kalau 2 sendok 10 mili. Itu 250 ya. Kemudian kalau dia 30 kilo berarti harus lebih dari itu. Apa? Bisa dok ya. Karena kadang-kadang itu katanya suruh buat bayi. Dan juga ada sediaan yang lain seperti ibuprofen. Ya biasanya orang banyak tahu. Ada merek tertentu tuh. Iya, Progres. Saya percaya itu. Saya percaya sekali itu benar. Ibuprofen namanya. Betul, ibuprofen. Nah, itu juga sediaannya banyak yang tablet. Sama dosisnya. Ya. Jadi tidak perlu paracetamol. Kalau ada paracetamol ya ibuprofen. Yang penting tidak mengandung asetil salisilat. Oh, karena lambung dok ya. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Baik, kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali dengan konsultasi kita bersama dokter cantik kita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami, saya masih akan kembali seusai jeda. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman, Saya Uswatun Hasanah. hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada bersama saya Dr. Bentang dari SPB. Baik saudara, ada masih bersama kami 41 menit bergeser pukul 9 pagi saat ini. Dan baik dok, ini sebenarnya kan pemberian obat. Kan misalnya kita sudah mengetahui anak kita punya riwayat, pastilah kita menyediakan paracetamol atau Sanmol atau yang sejenisnya seperti itu. Tapi kan ada juga ada anak punya kriteria agak sulit dikasih obat. Itu kan kadang-kadang dimasukkan obatnya, ditekan hidungnya, kemudian ditiup. Saya pernah lihat ada sampai saya tulis sendiri, kok apa itu anaknya kayak gitu. Ini sebenarnya seperti apa? Dan tadi sempat ketika jeda kan rasa setiap obat itu ada yang ada sepet-sepet, ada pahit. Bisa dikasih campuran lain loh buat anak kita bisa minum. Mohon Oh ya. Jadi memang ya
susah-susah itu untuk kasih minum obat sama anak karena kan rasanya yang tidak terlalu enak buat mereka kan. Jangan, kalau saya untuk mencet hidung dan meniup-niup itu salah itu. Pernah saya lihat. Karena akan menambah trauma pada anak. Jadi kalaupun anaknya susah dengan sendok, bagus pakai pipet. Atau yang kayak gini dok? Ya, yang drop. Iya. Pipet ya namanya, Iya. atau drop. Nah itu bisa lebih gampang dikasih sama dia. Dan walaupun kalau dia muntahkan hanya beberapa menit saja, bisa diulang. Kalau sudah setengah jam, 15 menit, nggak usah diulang. Karena kan pemberiannya bisa jadi 3-4 kali pemberian. Jadi saya sarankan jangan memencet hidung, meniup-niup. Sama trauma. Karena bukan muncul-muncul penyakit baru. Apalagi kalau mamanya sakit, aduh, kena lagi flu. Gitu. Kan meniup-niup kan, bisa kena juga anaknya. Oke. Dan ada juga ini fakta apa mitos sih dok ya, kadang-kadang ada orang tua kita bilang begini, kalau anak kamu demam, kau yang minum obat. Kalau di ASI, Ya, ya sih. kan kadang gitu, kau yang minum paracetamol Ya. karena anakmu demam, karena dia masih bayi-bayi nggak bisa minum obat. Ini mitos fakta dok sebenarnya. Itu mitos. Jadi harusnya anaknya diminumkan. Karena kita tahu ada juga obat yang tidak melalui air susu. Ya. Jadi mending kita harus berikan anaknya obat, jangan ibunya. Tidak akan berefek sama sekali. Begitu. Iya. ASI ya. Jadi Iya, mitos. Jadi banyak saya dapat pasien seperti itu. Iya. Dan waktu saya tulis resep, dok, ini resep buat anak atau saya dok? Wah, anak kita bu, bukan ibu. Oh begitu ya dok? Wih kasihan dok, masih pahit, masih kecil, pahit. Ya enggak apa-apa, nanti ada biasanya kita kasih pemanis pada puyer, seperti itu. Iya. Oke. Baik, nah ini masih seputar tema kita karena kan pasti sangat berhubungan dok ya. Ya. Ini seputar sedikit keluar dari tema kita seputar kehamilan gitu kan. Kehamilan. Ada tidak pengaruhnya orang yang mungkin proses kehamilannya sangat berkendala dengan proses kehamilan yang biasa anteng aja dengan kondisi anak kemudian. Misalnya, oh memang ini anak-anak, misalnya anaknya 2, anak pertama saya memang hamilnya anteng-anteng aja gitu, keluarnya sehat-sehat juga. Waktu saya hamil, saya memang aduh susah dan segala macam, keluarnya sakit-sakitan. Mitos apa fakta dok? Atau bagaimana itu? Jadi memang ada kondisi-kondisi. Jadi ada usia yang bisa sangat berisiko untuk melahirkan bayi pada usia tersebut, yaitu di atas 35 tahun. Jadi memang fakta ya. Jadi kalau di atas 35 tahun banyak terjadi resiko anak-anak yang lahir bisa terjadi distres napas. Itu yang paling sering kita dapatkan di rumah sakit. Jadi orang tua atau melahirkan yang terlalu banyak, terlalu sering. Nah itu paling bisa menyebabkan resiko-resiko pada bayi tidak seperti dengan anak-anak sebelumnya. Gitu. Jadi kalau ada biasanya ibu-ibu dengan mudah-mudahan tidak ada penyulitnya, dia hanya berisiko dengan umurnya, tapi kalau ada penyulitnya seperti tekanan darah, kemudian ketuban pecah, ya bisa kena pada anak tersebut distres napas. Jadi tidak seperti dengan anak yang lain. Jadi kondisi ibunya yang terutama. Nah, sementara itu harus ANC yang paling sering ke tenaga kesehatan, melihat apakah pergerakan bayi bagus, air cairan amnionnya bagus, seperti itu. Itu harus diperiksa secara berkala. Baik, ini juga dok sedikit pertanyaan kita tampung yang masuk di meja redaksi kita. Ini seputar dari tema sih sebenarnya. Ini anak saya dok lahir tapi berwarna kuning, baru lahir gitu. Ini katanya kemarin harus disinar. Ini bagaimana proses penanganannya? Karena mungkin sudah selesai proses penyinarannya. Perawatan di rumah itu seperti apa lagi? Silakan, ini penting. Oke, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Karena memang sering kita dapatkan bayi dengan kuning. Tapi memang ada bayi kuning dengan normal, kuningnya normal, jadi bisa menghilang selama 7 hari. Tapi ada juga menetap sampai 14 hari. Nah, di dalam kondisi itu, kalau kita lihat ini anak sudah kuning sekali, ya harus kita periksa namanya bilirubin dalam darah.
itu melihat berapa banyak zat kuning di dalam darahnya si bayi. Nah, kalau kita lihat lebih dari 15 mili, wah harus kita lakukan sinar. Ya, jadi mungkin anak ibu ini dia punya kadar bilirubin atau zat kuning dalam darah itu lebih banyak, lebih Kayak tinggi. penyebab faktornya ini sampai bisa seperti itu Biasanya apa? asupan dari bayi itu bahwa ASI masih kurang biasanya. Paling sering seperti itu. Kan 3 hari dia tidak bisa minum, apalagi kalau bayi dengan riwayat persalinan yang SC. Oh iya. Ya, seperti itu yang asupannya yang agak kurang. Jadi yang paling sering itu. Dan ada juga penyakit-penyakit yang lain tapi itu patologis namanya. Jadi ada kelainan enzim. Itu akan berlangsung kuningnya akan menimbulkan kurang dari 24 jam. Nah, kalau yang kuning yang biasanya itu lebih dari 24 jam. Tapi itu normal, Dok, ya? Oke. Ada normal. Oke, katanya tadi ini sudah dilakukan dan bayinya sudah pulang. Oh iya, sudah di pulang. rumah seperti Oke. apa katanya treatmentnya? Oh ya. Jadi tetap asupannya. Dan utamakan ASI. Oh. Jangan susu formula. Iya. Ini kita juga kampanye ASI. Betul. ASI yang terutama. Jadi anak kalau sudah pulang ibu tetap ASI, kemudian bisa dijemur-jemur ya. Jemur-jemur tapi jangan jemur langsung di bawah matahari ya. Nah, jemur-jemur itu di dekat jendela yang ada sinarnya kan. Jadi seperti itu saja. Dan hanya sekitar ya 15 menit lah untuk dijemur pada jam-jam 9 pagi. Oke. Dan memang tidak ada alasan tidak memberikan ASI. Ya. Alhamdulillah dua-duanya ASI Ya, sampai alhamdulillah. yang pertama 2 tahun 8 bulan, satunya malah 3 tahun lebih. Saya udah Oh, iya. sakit dadanya. Wah, hebat. Iya, karena sekarang tidak lagi, kan dulu ada yang dipom kan gitu. Iya. Sekarang yang udah pakai elektrik. Jadi biar sambil nonton film Korea bisa. Pumping. Pumping. Dan sekarang sudah ada kantong Ya. beras gitu kan? Ya. Itu kan tinggal di Ya, stok kantong aja. beras. Kalau ibu yang bekerja. Iya. Tapi kalau ibu yang cuma di rumah kan apa mau pakai kantong beras? Persis. Ibu-ibu gaul itu. Ide, istilahnya dong ide gitu kan. Nah, sekarang Dok, pertanyaannya muncul Iya. kemudian, karena kan Iya. dulu waktu zaman saya anak kedua itu kan Iya. saya udah pakai yang pumpingnya elektrik gitu kan, Iya. yang dua sudah bisa 2 itu. Ini ASI kan banyak muncul pertanyaan dari orang tua kita, Iya. gitu kan, ASI masuk kulkas jadi es gitu kan, Iya. katanya di freezer. Itu kan gimana kemudian itu kualitasnya terjaga enggak sama enggak dengan pada ASI dengan kualitas ketika Yang kita ASI. beri secara Langsung. keep in touch langsung dengan itu Dengan yang disimpan. Iya, yang pumping. Bahkan ada sekarang kan donor Ya. ASI juga, Dok, ya. Oh ya, donor Oke, ASI. mohon Nah, pencerahan. kalau kualitasnya ya beda lah. Yang langsung dengan yang disimpan. Tapi tetap ada kadarnya. Maksudnya kadarnya tidak akan hilang. Cuma beda sekali kualitasnya. Nah, kalau yang disimpan atau dibekukan itu jangan dimasak ya. Jadi bisa dihangatkan, dihangatkan dengan air hangat biasa, direndam maksudnya. Nah, kemudian kalau donor ASI itu ada ketentuannya. Jadi orang yang mendonorkan ASI itu harus diperiksa, di screening, ya, jangan sampai ada penyakit yang lain. Jadi walaupun dia saudara atau keluarga dekat tetap harus di screening. Karena takutnya nanti ada hepatitisnya kita tidak tahu. Iya, karena kadang tidak Hepatitis bisa sedikit- lewat ASI. karena tidak sedikit kan kalau misalnya dia saudara, kemudian Atau mungkin ibunya HIV. sementara ini, karena gini loh, mohon izin, ini kita sedikit menyinggung persoalan COVID ya, dan kita tidak menutup mata ada kasus yang ibunya dia bayinya itu baru 19 hari kemarin kan, Iya. dan dia masih ASI aktif, Iya. dan ibunya sendiri pun sudah pasrah bahwa ya sudah kalau karena ibunya tidak kena tapi bayinya kena, ini yang rancu akhirnya kita Iya. kan. Nah, bagaimana sebenarnya proses perawatan penderita COVID dan dalam situasi seperti itu, Dok? Jadi kalau memang ibunya positif dan minum kalau positif saya kan nggak tahu kalau memang dia positif itu ibunya. Misalnya ya, misalnya. situasinya seperti itu ya. Ya. Kalau dia minum antivirus berarti dia pakai ASI peras saja dulu. Karena kan nggak bisa melekat. ASI peras dalam artian diperas. ASI peras. Tapi kandungan obat yang diminum tidak Tidak. masuk. Oke. Tapi karena kenapa harus ASI peras? Karena dia tidak boleh bersentuhan ya sama ibunya. Jadi tetap diberikan ASI. Memang pernah ada juga yang saya dengar dari
Ikatan Dokter Anak bahwa jangan ASI. Maksudnya ada juga yang bilang jangan berikan ASI karena kan ini pasien menular. Padahal nggak apa-apa, harus dikasih ASI. Karena dalam ASI kan lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Jadi tetap diberikan ASI tapi dalam bentuk ASI perah. Ya. Tidak boleh ada sentuhan fisik antara ibu dan anak. Nggak boleh. Karena kan masih bisa tertular seperti itu. Terlepas apapun itu, entah ibunya yang Yang kena, kena anaknya yang kena, itu yang pokoknya pokoknya jangan bersentuhan. Jangan bersentuhan pada prinsipnya. Oke, baik Dok, ini terakhir kita sampai di menit-menit terakhir keburu sama kita masih banyak yang ingin saya tanyakan dan saya yakin pemirsa di rumah juga masih ada yang bertanya. Ini ibu-ibu kayaknya antri ya. Antri deh kayaknya ya. Bisa lewat WhatsApp. Bisa lewat WhatsApp, ini nanti saya teruskan ya. Oke, ini Dok yang terakhir. Bagaimana sebenarnya kita menjaga kondisi anak-anak kita apalagi di tengah wabah seperti ini? Itu kan saya menganggap new normal ini justru saya jauh lebih deg-degan sebenarnya. Ya, akan terjadi new wave. Second wave. Bukan second wife. Oh jangan dong. Itu kayak dua film Korea yang lagi ratingnya naik. Merit of the world. Allah, ya seperti itu ya. Jadi di era new normal ini tetap kita normal pada anak kan, karena kalau anak-anak bayi ya tetap diberikan ASI. Ya, ASI yang terutama karena ASI mengandung banyak sekali nutrisi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kemudian kalau anak di usia 2 tahun, lebih dari 2 tahun dan kita harus bawa dia jalan, tetap dia harus lakukan pakai masker dan bawa hand sanitizer dan harus ada orang tua yang mendampingi kalau mau keluar. Kan kita biasanya jangan keluar, tapi karena biasa kan anak bosan ya, jadi tetap dengan protokol kesehatan. Kemudian kalaupun anak sakit ya, kalaupun anak sakit tetap diberikan dulu penanganan utama yaitu demam. Kalau dia demam kasih obat panas. Nah itu yang saya sarankan, kalau demamnya lebih dari 39 derajat dan sudah diberikan obat panas dan tidak turun, itu harus cepat dibawa ke rumah sakit walaupun di masa COVID. Jadi setiap rumah sakit memang merawat COVID, jangan takut karena ini untuk keselamatan dan juga untuk generasi penerus kita. Anak-anak kita harus kita lindungi. Jadi ya toh sebenarnya yang jelas sebelum menyusui dan setelah menyusui cuci tangan Bu. Ya itu protokol kesehatan. Jadi tetap pakai masker dalam masa pandemi ini, jaga jarak dan cuci tangan. Betul. Oke, baik, dan yang pasti kalau anak panas jangan sungkan bawa ke rumah sakit. Baik, ini ada yang nanya Dok lewat WhatsApp. Dokter buka praktek tidak sih? Praktek saya buka dalam selama COVID ini yang 3 bulanan ini memang tidak saya buka karena juga rumah sakit yang saya tempati praktek itu juga tidak buka. Nah insya Allah ini awal Juli ini kita akan buka. Nanti kasih tahu jadwalnya kapan ya, bisa lewat saya kalau ya bisa nanti lewat saya share WhatsApp, deh ke orangnya ya, bisa. Jadi nanti disampaikan kapan jadinya praktek. Tapi ini awal-awal ini ada. Nanti ada ya karena kayaknya juga ini masyarakat mungkin lebih memilih ke dokter praktek saja dibanding ke rumah sakit ya. Karena mungkin kalau di rumah sakit jauh lebih kompleks. Kalau udah ke dokter praktek lebih ada beberapa chat yang masuk. Saya pengen tahu jadwal dokter praktek kapan. Nanti saya japri ya. Nanti disampaikan. Tenang, dokternya di Parepare. Tidak keluar kota dong ya. Jangan-jangan pulang langsung diisolasi ya. Baik, ada lagi dong bagaimana menjaga kesehatan anak supaya terhindar dari kejang demam? Silakan. Ya, betul. Jadi anak-anak yang pas saat demam terus dia kejang, yang paling utama yaitu kita jangan panik. Itu yang pertama, karena kalau kita panik kita tidak bisa berbuat apapun. Kemudian yang kedua, tetap sediakan obat panas dan walaupun dia sudah pernah kejang akan dibekali dengan obat anti kejang yang namanya stesolid atau disepam lewat rektal atau dubur. Nah, kemudian kalau anak mau dibawa ke rumah sakit ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi pada saat kejang tidak berhenti setelah pemberian obat kejang, kemudian demamnya semakin meningkat, kemudian anaknya tidak sadar dan ada kelemahan. Jadi harus dibawa ke rumah sakit pada kondisi-kondisi itu. Terima kasih. Baik, terima
kasih, dan nanti juga Salam sehat. semoga informasinya bermanfaat. Dan untuk tadi teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan, mohon maaf saya tidak bisa membaca satu-satu karena waktu yang membutuhkan kita ya. Tapi nanti insya Allah saya akan membalas pesan teman-teman, pesan singkatnya setelah nanti mendapatkan petunjuk dari Bu Dokter ya, dan jadwal praktik juga nanti kita akan share. Kembali. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih banyak. Iya, assalamualaikum tidak Cantik bisa. selalu, sehat selalu. Amin ya Salam Allah, buat amin. adik kecil di rumah. Amin. salam balik. Baik, saudara, sampai di sini kebersamaan kita dalam program acara Sehat bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum AD Makassar, spesialis anak telah hadir bersama kita, semoga bermanfaat. Informasi lebih lanjut silakan nanti akan kita kabari selanjutnya ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat terus untuk Anda dan keluarga.